Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Wa man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel Karakteristik Muslim. Semoga anak-anak semuanya bisa memanfaatkan daripada video-video saya yang insyaallah pada hari ini juga saya hadir di hadapan anak-anak dalam rangka menyampaikan materi tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Mapel PAI SMP kelas 8 bab 12. Kita mulai dengan makanan halal. Pengertian makanan halal. Halal artinya dibolehkan atau tidak dilarang menurut syariat Islam. Batasan halal haramnya dalam suatu perkara di dalam makanan maupun minuman harus berdasarkan ketentuan dari Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber pokok ajaran Islam. Makanan dan minuman dapat dikatakan halal apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, halal. Artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak ada larangan menurut hukum syara. Kedua, thayyib. Thayyib artinya baik. Yakni makanan itu harus bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bih." Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Wattaqullaha allazi antum bih, bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Makanan dan minuman halal ada kategori yang harus kita ketahui. Pertama, halal zatnya. Artinya halal dari segi bahan makanan atau minuman yang harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur kehalalan menurut syariat Islam dan terjauh daripada keharuman menurut syariat Islam. Contohnya, zat yang bahannya halal seperti nasi, telur, dan lain-lain sebagainya. Dua, halal cara mendapatkannya. Jadi tadi yang pertama halal zatnya, sekarang dua, halal cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya yaitu cara memperolehnya harus berdasarkan syariat dan tidak melanggar aturan syariat. Jadi mendapatkannya dengan cara halal, umpamanya dengan cara yang tidak sesuai umpamanya, yaitu dengan cara mencuri, menipu, mengelabui orang, ya. Nah, itu semua menjadi haram walaupun secara zatnya barangnya halal. Lalu sekarang yang ketiga, halal dari segi atau proses pengolahannya. Cara pengolahannya harus benar. Hewan umpamanya, ya, kambing, ayam itu sah atau haram atau halal, maaf. Tetapi jika cara memproses pengolahannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dagingnya menjadi haram. Nah, sekarang menginjak kepada jenis-jenis makanan yang halal dari segi wujud atau zatnya adalah sebagai berikut. Dalam Al-Quran, jenis makanan yang halal itu disebabkan oleh satu, karena dihalalkan oleh Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabih. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma affa anhu. Artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang kedua, makanan itu tidak kotor atau tidak menjijikkan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ya. Nah, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 bisa saudara dan anak-anak sekalian dibuka. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi madarat, artinya tidak membahayakan baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Juga tidak merusak akal pikiran maupun moral dan akidah. Seperti yang tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya adalah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wala tulqu bi'aidikum ilat takhluqat. Ya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Lalu sekarang akan dibahas makanan haram. Haram artinya satu ketentuan larangan dari Allah yang tidak boleh dikerjakan. Kalau dilanggar, maka berdosa bagi yang melanggarnya. Jadi makanan dan minuman haram yaitu makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan, diminum atau dikonsumsi. Nah, makanan yang diharapkan oleh Allah satu, ya, makanan yang diharamkan oleh Allah dan termasuk Rasulnya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah yang pertama, ya, Quran surat Al-Maidah, ya, ayatnya ayat ketiga, ya. Allah berfirman, saya bacakan artinya saja. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, ajlam, ya. Yang diharamkan pula yang mengundi nasib, ya, maisir, dan dengan ajlam, ya, yaitu dengan menggunakan anak panah, ya, karena itu adalah perbuatan fasik, ya, zalikum fasikun, karena perbuatan fasik. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 bisa dilihat bersama-sama. Nah, dalam ayat tersebut disimpulkan ada makanan yang dinyatakan haram adalah 1 bangkai, 2 darah, 3 daging babi, 4 daging hewan yang disembelih selain atas nama Allah, 5 hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, kemudian diterkam binatang buas. 6 hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, yang kedua, binatang atau makanan minuman yang haram adalah semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khaba'is. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf bisa ditengok ayat 157. Nah, yang kedua, semua jenis makanan minuman yang mengandung madarat, yaitu bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Itu bisa dilihat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33. Lalu selanjutnya, ketiga, makanan yang didapat dengan cara batil, ya, itu bisa dilihat di dalam Quran surat An-Nisa
ayat 29. Nah, demikian tadi mengenai rincian makanan atau minuman yang diharamkan menurut Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang akan dibahas minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang tidak mengandung alkohol atau disebut dengan al-khamr. Ya. Itu nomor satu. Yang kedua, tidak mengandung najis. Yang ketiga, didapat dengan cara halal. Dan yang ketiga, diolah dengan cara halal pula. Jadi didapat dengan cara halal, diolah pun dengan cara yang halal. Lalu yang kelima, kita bahas mengenai minuman haram. Yang pertama, minuman yang haram adalah minuman yang mengandung alkohol atau al-khamr. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis. Yang ketiga, minuman yang diperoleh dengan cara batil atau al-khaba'is. Nah, sekarang keenam kita akan membahas masalah manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Manfaatnya apa saja? Pertama, mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah. Karena ketaatannya. Yang kedua, badan menjadi lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Ketiga, akan terkabulkan segala doa dan permohonan kepada Allah. Keempat, menambah keimanan kepada Allah. Kelima, terdorong dalam melakukan amal kebaikan. Keenam, terhindar dari siksa dan azab. Ketujuh, menambah bekal hidup untuk kebahagiaan hidup di akhirat, di kelak. Ya. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Akibatnya apa saja? Akibat buruk itu yaitu pertama, berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ringan untuk melakukan maksiat, durhaka dan melanggar larangan Allah. Kedua, dengan banyak mengkonsumsi makanan minuman yang kotor, jasad akan menjadi kotor pula. Dengan bahan baku yang haram yang kita konsumsi, maka kotor pula segala perilaku kita, terjerembab dalam perbuatan maksiat ke tempat-tempat yang tidak pantas baginya, dan senantiasa dia akan dihadapkan kepada siksaan Allah, yaitu tempat yang paling pedih, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, orang yang mengkonsumsi makanan minuman yang haram, doanya tidak akan terkabul. Keempat, dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan baik ruhania maupun jasmania. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ditemui kemanfaatan dan kemaslahatan, maka jariah adalah semoga menjadi kewajiban kita terhadap channel perkembangan, supaya perkembangannya lebih mantap lagi, yaitu dengan cara subscribe, kemudian share dan like. Demikian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.